komoditi perikanan yang menjanjikan peningkatan perekonomian warga Kabupaten Kediri. Beberapa jenis ikan yang dibudidaya oleh warga Kabupaten Kediri adalah gurame, lele, gabus, ikan hias, cupang, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa peternak maupun petani beralih membudidaya ikan air tawar agar bisa mendongkrak perekonomian keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharatun Nafiah dari SMPN 1 Kota Kediri kelas 9C, nomor absen 17. Sekarang saya berada di salah satu tempat budidaya ikan yang ada di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Tampak di belakang saya kolam-kolam yang digunakan untuk budidaya ikan dengan lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang budidaya ikan, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Beneka Subekti, salah satu peternak ikan yang ada di sini. Mari kita ikuti. Saya dari SMPN 1 Kediri mau mewawancarai Bapak terkait dengan budidaya ikan konsumsi. Nah, boleh saya mewawancarai Bapak? Oh, boleh ya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Beneka. Ya. Sejak kapan Bapak memulai usaha budidaya ikan ini, Pak? Sejak tahun 2000. Jadi dulu pertama ikan lele hias, kemudian gurame, dan sekarang juga di ikan cupang hias. Mengapa Bapak memilih usaha budidaya ikan ini? Karena awalnya kita memanfaatkan lahan yang ada ini kan cuma ditanami tanaman yang tidak produktif. Kemudian kita mencoba mencari peluang yang ada. Kayaknya kalau di budidaya ikan itu lumayan. Jadi dari situ kita akhirnya kita kembangkan sambil kita mencari terobosan baru mengenai budidaya ikan. Untuk modalnya itu berapa, Pak? Modal awal Bapak untuk menjalankan usaha ini? Modal awal kita dulu ya sekitar 1 juta rupiah untuk kolam. Kemudian bibit induknya itu kita beli sendiri. Jadi kita tidak beli bibit, beli induk, dia ternak. Ya. Untuk jenis ikan apa saja, Pak, yang dibudidayakan di sini? Di sini dari gurame ada itu. Kemudian dari cupang hias itu ada. Kemudian yang hias lainnya itu golden black, tapi tidak begitu kita tekuni. Yang kita tekuni sekarang cupang hias. Ya. Untuk jenis kolam apa saja yang Bapak gunakan untuk budidaya ikan ini? Semua kita menggunakan kolam permanen. Jadi dari bata itu atau bataku kita pakai semen, jadi semua pakai kolam permanen. Untuk luasnya itu sekitar berapa? Kalau luas bermacam-macam, ini variasi. Jadi ada yang ukuran paling besar ini sekitar 37 meter kali 7 meter, kemudian ada yang 15 kali 7 meter, kemudian yang kecil-kecil ada yang 3 meter kali 4 meter, ada juga yang 4 meter sama 5. Jadi kita bervariasi. Jenis ikan apa saja, Pak, yang sulit dalam pembudidayaannya? Kalau saya itu pengalaman yang sulit justru lele. Lele itu karena sangat tergantung dari cuaca, kemudian juga dari faktor keturunan induknya itu siap atau tidak. Itu kadang kita belum begitu berhasil untuk budidaya lele. Sebelum melakukan pembudidayaan ikan, apa saja yang harus dipersiapkan, Pak? Ya, kita siapkan induknya dulu. Induknya kita siapkan sampai matang telur. Kemudian kalau sudah siap betul-betul, baru kita siapkan lahannya untuk pembibitkan atau pembudidayaannya itu. Contohnya apa, Pak? Ditunjukkan. Misalnya kita kalau cupang ya yang simpel aja itu contoh. Cupang itu sebelum kita ternak itu kita pisahkan induk jantan dan betinanya. Jadi seperti ini induk betina. Cupang betina, ciri-cirinya itu ekornya agak pendek.
dan di bagian perutnya besar. Kalau yang jantan itu ekornya lebar. Nah, seperti ini ekornya agak lebar dibanding yang betina tadi. Ini biasanya kita siapkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum kita pijahkan, kita siapkan betul-betul sehingga begitu kita ternak kita pemijahnya dipakai kaleng cat gitu, kaleng cat di kulit. Jadi kita sambungkan jantan sama betina, kita taruh di sini, nanti sekitar 4 hari betina kita ambil, kemudian nanti jarak 2 hari lagi yang jantan kita ambil, sampai 7 hari anak yang sudah menetas nanti kita tepat di kolam. Jadi sistem pemijahnya kalau yang cupang itu sebenarnya simpel, tidak begitu butuh lahan yang luas, dan peralatannya juga sederhana seperti ini. Pakai medianya untuk pemijahan bekas kaleng cat. Lalu bisa dijelaskan secara singkat Pak bagaimana proses pembudidayaan ikan ini? Prosesnya seperti tadi, jadi kita menyiapkan induk yang pertama, jantan sama betina kita pisahkan. 1 minggu setelah kelihatan jantannya itu mengeluarkan busa, berarti itu tanda-tanda sudah siap untuk dipijahkan. Baru kita ambil, siapkan media seperti kaleng tadi, kita satukan jantan sama betina, kita hitung 4 hari dari mulai memijahkan, itu betina kita ambil 4 hari. Setelah itu selang 2 hari lagi jantan kita ambil. Jadi 6 hari itu jantan sama betina sudah tidak ada semua, tinggal petasannya bibitnya itu. Nanti 7 hari kita tuangkan di kolam pemijahan pembesaran. Setelah itu nanti kita kasih makanan untuk bibitan yang buraya habis menetas itu kutuk air sampai sekitar 2 minggu. Kalau kutuk air sudah 2 minggu baru kita ganti cacing sutra. Nah, cacing sutra itu terus untuk cupang, konsumsi utama makanannya cacing sutra. Kalau sudah remaja mungkin bisa kita oplos sama pelet, tapi tetap makanan utamanya cacing sutra. Itu untuk cupang seperti itu. Apa saja perawatan yang Bapak lakukan untuk ikan-ikan ini Pak? Kalau perawatan di kolam itu biasanya kita kontrol airnya. Kalau airnya sekiranya kelihatan sudah keruh atau ikannya nggak begitu senang makan, berarti kita ganti airnya. Kita ganti, mungkin kita kuras separuh, nanti kita tambah air yang baru. Atau bisa juga ada kolam kosong yang lain, baru air kita rendam semalam, baru besoknya kita pindah ke kolam yang baru. Seperti itu perawatannya di cupang. Untuk menghindari agar ikan tak mudah terkena penyakit dan juga tak mudah cepat mati, apa yang Bapak lakukan? Ya, yang utama kita mengontrol di air itu, kualitas airnya itu. Kemudian pakan yang kita berikan itu kalau bisa tidak mengandung kotoran yang sifatnya racun. Misalnya kalau kita beli cacing itu kadang ada bekas lumpurnya itu yang kotor, itu kalau bisa jangan dimakankan ke ikan. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian sisa-sisa makanan itu kalau sekiranya airnya sudah keruh ya kita kuras atau kita kurangi airnya, kita tambah air yang baru. Kemudian kalau misalnya ada hujan terutama malam, nah itu sebisanya paginya airnya kita kurangi. Karena kalau hujan itu terlalu asam, biasanya ikan kadang pH-nya turun, akhirnya bisa juga nanti ada penyakit jamuran atau istilahnya kalau di sini tayeng ya, seperti itu. Biasanya umur berapa Pak ikan-ikan ini siap untuk dipanen? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya. Pak, biasanya ketika waktu panen, apa saja yang Bapak lakukan dengan hasil ikan-ikan ini? Kalau kita panennya biasanya kita sudah hubungan dengan bakul atau biasanya yang ngambil ke sini. Jadi kita janjian ikan akan diambil hari apa, itu kita sudah janjian, nanti begitu bakulnya datang tinggal kita seleksi. Atau juga yang sebagian itu kita jual lewat online. Di mana ikan-ikan ini akan dipasarkan Pak? Ini untuk hias ini di pasar-pasar ikan hias, ada juga yang di showroom ikan hias. Di tiap-tiap kota biasanya ada bakul-bakul yang buka showroom untuk ikan hias itu. Untuk budidaya ikan ini pasti ada
yang namanya tantangan atau kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan atau tantangan yang Bapak hadapi ketika melakukan budidaya ikan selama ini apa, Pak? Biasanya kita yang pertama mungkin faktor cuaca atau istilahnya kalau di sini hujan atau terlalu panas itu biasanya juga ada kendala. Kemudian yang kedua masalah kesiapan dari induk sendiri. Kadang kita belum siap betul induk kita pisahkan, akhirnya kan hasilnya nggak bisa maksimal. Terus akhirnya anaknya pun juga tidak bisa, daya tahannya menurun. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita sendiri tidak begitu kontrol terhadap kualitas air yang di kolam. Nah, itu bisa juga menjadi masalah. Misalnya timbul penyakit atau ada semacam virus yang kita nggak tahu, akhirnya ikan tiba-tiba ada kematian. Yang sering seperti itu kendala kita. Apakah selama ini Bapak pernah mengalami kegagalan dalam panen sebelumnya? Pernah juga. Jadi itu yang kadang-kadang kita nggak bisa kita prediksi, ada hama kodok misalnya, katak bangka itu kalau sampai bertelur dan kita tidak tahu telurnya dimakan kan, itu sudah jadi racun, jadi kan akhirnya mati semua. Itu yang kadang-kadang tidak terduga tapi sering juga teralami. Akhirnya kita antisipasi, kolam kita tutup rapat supaya kodok atau katak itu tidak bisa masuk. Tapi ya kadang-kadang katak pun juga pandai mencari celah di antara tutup itu, bisa naik lewat pojoknya kolam itu, tetap bisa masuk. Nah, itu mungkin tidak sering, cuma pernah terjadi seperti itu. Untuk terakhir ini, Pak, apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Ya, saya berharap yang pertama mungkin dari masalah penjualan, pemasaran itu nggak bisa, nanti pemasaran bisa tetap terus lanjut, syukur-syukur ada pengembangan di pemasarannya. Terus yang kedua juga untuk kapasitas produksinya kami berharap juga ada peningkatan, paling tidak juga ada perluasan lahan ya ke depannya. Jadi kapasitas produksi bisa kita tingkatkan, kemudian pemasarannya juga bisa kita perluas lagi. Nah, ke depannya kalau semua itu sudah terjalin, kita harapkan peningkatan itu akan selalu mengikuti, akan selalu ada. Baik, Pak, terima kasih atas waktu luangnya. Ya, sama-sama ya. Nah, pemirsa, Bapak Beneka Subekti, warga Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, salah satu peternak ikan air tawar yang menggantungkan perekonomian pada komoditas ini. Semoga dengan budidaya ikan air tawar ini bisa berkembang dengan baik di Kabupaten Kediri, sehingga betul-betul bisa mendongkrak perekonomian yang akhirnya bisa mensejahterakan kehidupan warga.